Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari kita mau teduhkan hati kita. Kita mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita boleh berada di minggu yang pertama di bulan April. Sudah 3 bulan di tahun 2022 ini kita lewati. Dan kita boleh melihat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita mau bersyukur karenanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan membawa pujian syukur kami di hari Sabat-Mu, hari kenikmatan ini. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Benar Tuhan, kami sungguh berterima kasih Tuhan atas segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Hari lepas hari, minggu demi minggu, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Amin Tuhan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sementara musik menaikkan pujian ini, saya mengundang kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita atas penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu yang boleh kita lewati. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan yang terus memberikan pemeliharaan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan. Di hari Sabat-Mu ini, di hari kenikmatan ini, kami mau bawa pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu, besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya, kami sungguh bersyukur. Besar kesetiaan-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu kami akan memulai ibadah kami ini dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Di hari Sabat, hari kenikmatan yang Kau jadikan. Kami mau fokuskan hati kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Kami mau beribadah dengan antusias. Kami mau beribadah dengan bergairah. Tuhan, baik kami yang ada di ruangan ibadah ini maupun setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah melalui siaran secara live streaming. Biarlah Tuhan lawatan-Mu boleh kami rasakan di tempat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Biar Tuhan yang beracara di dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom juga bagi jemaat yang beribadah secara online. Shalom semuanya. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua memuji Tuhan dengan bersemangat, dengan segenap hati. Karena Dialah satu-satunya penyelamat kita, satu-satunya penebus kita. Haleluya. Kami
terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal yang kekal. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu katakan dengan segenap hati. Kami terima ya Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Thank you, Lord. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, katakan takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi dengan mengangkat tangan kita. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan haleluya. Haleluya. Biarlah kita mau bersukacita karena Yesuslah yang sudah menjadi penebus bagi hidup kita. Begitu dalam kasih-Mu Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Yang termulia
So pengakuan kami Tuhan bahwa Engkau baik. Yes, you are good Jesus. In our life, kami tahu kondisi nggak mudah akhir-akhir ini mungkin Tuhan. Kami mungkin sudah berada dalam sebuah situasi yang membuat kami sadar betapa kami membutuhkan Engkau. Dan perkataan bahwa Engkau baik adalah sebuah makna dari hati kami. Bukan sebuah formalitas, tapi karena kami tahu, kami merasakan dan kami mengalami bahwa Engkau baik Tuhan. Dan hari kamu belajar sesuatu yang baru mungkin Tuhan, hari kamu belajar sesuatu yang ingin kau sampaikan. Berkati hambamu hanya alat. Tibalah setiap firman yang sampaikan menjadi benih firman yang bertumbuh berkali-kali lipat di setiap hati. Dan berbicara buat setiap pribadi yang mendengarkan. Thank you Jesus, we're so grateful. Dan buat setiap kita yang bersyukur buat hari ini sama-sama kita katakan. Amin. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang terbesar. Boleh sampai teriak. Yes, please have a seat. Silahkan duduk. Thank you so much buat tim PW. Oke. So, selamat pagi. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Hari ini jadi cukup menyenangkan bagi saya karena ternyata saya masih dipercaya ya. Berarti khotbah saya beberapa tahun di tahun kemarin ya lumayan lah ya. Jadi ada kesempatan untuk saya berbicara lagi. Saya percaya bahwa masa depan berbicara tentang kolaborasi antara generasi muda dengan generasi senior. Saya percaya bukan cuma kita generasi muda belajar pada generasi senior, tapi generasi senior juga mau belajar sama kita. Betul gak sih? Dua arah. So kalau gereja kita lakukan ini, it means the future is bright. Enggak? Masa depannya cerah buat gereja kita, buat kita semua, buat generasi muda, buat setiap kita di gereja ini untuk sama-sama bertumbuh. Saya mengucapkan selamat hari Minggu juga buat yang beribadah dari rumah, Have a blessed Sunday. Meskipun belum bisa ke gereja, harapannya sebentar lagi ya. Hanya bilang sebentar lagi kita udah bisa kembali normal seperti biasa. Kita sama-sama mau berdoa tentang hal ini. Oke, hari ini saya mau bahas sebuah tema yang judulnya ingin bertukar nasib. Boleh sama-sama katakan nasib. Nasib. Nasib tuh setiap kita punya nasib ya. Nasib goreng, nasib uduk kalau bukan. Jokes bapak-bapak. Nasib, semua kita punya namanya nasib. Kalau saya bilang di slide ini, kalau kita punya satu permintaan, maukah kita bertukar nasib? Jawab dalam hati aja, karena kalau kenceng ketahuan ya, jadi dalam hati aja gak apa-apa. Ingin bertukar, kita mau tukeran nasib gak sama siapa? Akhir-akhir ini ada sebuah fenomena, ada sebuah kata yang fenomenal. Dua kata itu crazy rich. Bener ya? Kayak viral banget crazy rich. Kayaknya kita pengen jadi crazy rich ini ya. Katanya kalau beli apapun gak lihat harga. Gak lihat diskon. Saya pribadi masih lihat. Yang warnanya agak beda tuh kan biasanya tuh. Yang agak mencolok, kok diskon nih gitu kan. Beli apa masih lihat harganya gitu kan. Kalau orang crazy rich katanya gak lihat. Langsung ambil. Butuh apa tinggal beli gitu gampang. Kadang-kadang kita pengen bertukar nasib betul gak sih? Dengan iya keadaan dia baik banget gitu ya. Punya jet pribadi, terus juga punya fasilitas yang luar biasa. Kayaknya kita pengen gitu untuk bertukar nasib. Karena saya pernah lihat sebuah reality show di luar negeri kalau gak salah waktu itu. Ada kondisi di mana orang yang kaya bertukar nasib dengan orang yang miskin. Atau orang yang lebih kurang nasibnya kurang beruntung lah gitu. Jadi dia bertukar nasib, yang kayak tinggal di rumah yang orang yang kurang beruntung ini dan orang yang kurang beruntung ini tinggal di rumah orang kaya gitu ya. Ada pertukaran nasib di situ. Menarik karena ada pembiasaan di situ ya. Nggak terbiasa gitu ya. WC-nya beda misalkan atau suasana rumahnya kayak gede banget gitu kan ya. Ada pembiasaan di situ. Nah, kalau kita ingin ngomongin soal nasib, boleh next. Nasib itu berbicara tentang kondisi beruntung atau tidak beruntung. Setuju ya? Nasibnya beruntung nih. Beruntung. Duh kayaknya lagi gak hoki. Ya, gitu ya. Lagi gak hoki deh. Kayaknya udah malam-malam, rantainya copot, saya gitu ya. Gak beruntung ini gak beruntung gitu ya. Beruntungnya ada tukang somai. Jadi nasib saya tidak beruntung, ada beruntungnya. Nah, kalau kita bicara tentang nasib, itu bicara tentang sesuatu yang bisa kita atur,
tapi ada juga yang kita nggak bisa atur. Setuju nggak? Benar ya? Kita bekerja keras, buat yang udah bekerja, kita bekerja keras, kita cari uang, kita mencoba untuk merubah nasib. Betul nggak sih? Kalau dulunya kita, kalau saya zaman dulu SMP SMA, rasa-rasanya saya SMP SMA, mau beli apa tuh mikir banget. Karena belum punya penghasilan sendiri. Tapi setelah bekerja, minimal saya jadi bisa, lumayan nasib saya udah mulai berubah ya. Akhirnya saya bisa lebih beli sesuatu dengan penghasilan. Itu bisa kita atur. Kita bekerja keras. Tapi ada juga yang kita nggak bisa atur. Contoh COVID-19 ya. Saya seminggu kemarin baru isoman. Udah negatif, tenang semua. Langsung diem semua. Saya seminggu 2 minggu kemarin saya isoman kena COVID-19 tanpa gejala. Bingung karena saya termasuk orang yang cukup menjaga protokol dengan baik, tapi kok bisa kena gitu. Ya tapi kalau namanya nasib, benar nggak? Kita bisa apa gitu? Kita nggak bisa atur tentang hal itu. Nah kalau kita boleh di next. Ini biasanya hanya anak 90-an nih, atau generasi di bawah 2000, ya kalau generasi saya, beli ciki nih ya. Kita tuh beli ciki tuh bukan ngejar cikinya. Kita ngejar hadiah di dalamnya. Bener gak? Kita ngejar hadiah di dalamnya. Sampai panas dalam, saya batuk pun kita makan cikinya. Tujuannya apa ini? Tapi setelah kita makan, setelah kita panas dalam dan batuk, ternyata yang kita dapatkan tulisan ini, maaf, Anda belum beruntung. Belum ya, ini tuh bermakna, Anda nggak dapat hadiah sama coba lagi, karena belum kan katanya. Bukan Anda nggak beruntung kan, Anda belum beruntung. Ini marketingnya bagus nih. Anda belum beruntung, coba lagi. Semoga nanti Anda akan beruntung, bener nggak? Nah, kalau kita baca tulisan ini, Anda belum beruntung, pasti kita sepakat, kita kecewa dong, bener ya? Kita udah beli ciki, saya pernah beli ciki 1 dus, cikinya nggak saya makan. Cuman saya bukain doang, saya ambilin doang nih hadiahnya nih. Zaman dulu lagi hits banget. Tapi ketika ada tulisan Anda belum beruntung, kita kecewa, benar gak sih? Karena kita punya ekspektasi setiap snack yang saya buka, setiap kemasan yang saya buka, saya mengharapkan ada hadiah di situ. Ada hadiah di situ. Saya berharap kerja keras saya menghasilkan sesuatu. Rencana saya untuk dapetin hadiah, saya pengennya itu terwujud. Tapi and then keluar tulisan Anda belum beruntung. Terus juga gak ada balasan apa-apa lagi, maaf Anda beruntung. Jika Anda butuh hiburan, misalkan itu ya, ada nomor telepon di bawah, gak ada ya, Anda belum beruntung. Nah kadang hidup seperti itu gak sih? Kalau kita bicara soal hidup ya, kita gak tahu nih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan akan seperti apa. Kita udah bekerja keras dengan luar biasa. Kita udah mati-matian untuk kejar mimpi kita. Udah sampai satu sisi, tulisan ini keluar. Maaf, Anda belum beruntung. Saya percaya perasaan kecewa ini juga pasti ada di hati kita. Amin, benar? Setuju ya? Kecewa pasti. Kita kecewa karena, kok belum beruntung? Kok belum beruntung? Padahal saya pengennya beruntung, saya pengennya nasib baik. Semua mau nasib baik, amin? Ya, saya percaya kalaupun Bapak Ibu kena masalah, tapi Tuhan yang kasih penghiburan, amin? Dan saya juga percaya setelah pulang dari gereja ini, Bapak Ibu akan diberkati oleh berkat yang melimpah, amin? Lebih kenceng ya sedikit ya. Karena kita lebih suka dengan berkat, benar gak sih? Kita lebih suka dengan nasib baik daripada nasib buruk. Nah kita mau coba merenungkan tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sih nasibnya Tuhan Yesus saat dia turun ke dunia? Mungkin pemikiran kita nasib Tuhan tuh buruk. Karena pertama dia ciptakan manusia, tapi manusia itu mengecewakan Tuhan. Membuat dosa, betul gak sih? Dan setelah berbuat dosa, Tuhan yang beresin. Benar gak sih? Harusnya kita yang terima konsekuensi ini. Betul? Setiap dosa-dosa yang kita punya ini kita yang harus tanggung. Tapi Tuhan yang tanggung. Tuhan yang punya rencana, Tuhan dikecewakan kita, tapi Tuhan yang beresin. Dan apa yang Tuhan lakukan untuk beresin? Dia turun ke dunia
dengan goalsnya mati di atas kayu salib. Goalsnya ya, akhirnya akan mati di atas kayu salib. Saya percaya, saya yakin dengan sangat bahwa ketika Tuhan turun ke dunia, semakin dewasa dia akan semakin ngerti. Suatu hari dia akan menderita gitu. Dan itu tuh bukan karena konsekuensi dari apa yang dilakukan, no. Tapi karena kita. Karena dosa kita. Jadi saya bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita coba berangan-angan ya. Kalau kita jadi Yesus gitu. Kita menjalani hari, mengingat, aduh berapa tahun lagi nih gue disalib. Berapa tahun lagi nih gue disalib. Kebayang? Kebayang? Ada rasa takut, ada rasa gentar yang dipikirkan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian ketika berpikir, aduh 5 tahun lagi nih gue menderita nih. Aduh 5 tahun lagi gue disalib nih. Every day, every month, itu sering di pikiran Tuhan. Udah enggak? Bapak Ibu mau di swab aja. Lagi banyak. Di swab besok, hari ini pasti gak bisa tidur ya, bener gak? Bener gak sih? Gemetar gitu. Aduh gimana ya nanti hasil swabnya dan sebagainya, kita takut. Kadang gak bisa tidur. Fasilitas darahnya tinggi. Gara-gara banyak pikiran. Ini bayangin kita menghadapi suatu kejadian yang, besok memang takut sih, tapi beres minimal gitu. Setelah itu selesai. Ini Tuhan setiap harinya, aduh, sebentar lagi aku akan disalib, sebentar lagi aku akan disalib, sebentar lagi aku akan disalib, sebentar lagi aku akan menderita, aku akan dianiaya bahkan. Bayangkan jadi Yesus yang dia tahu endingnya seperti apa dan dia harus menjalani hari, itu dia tetap harus memberkati orang. Gitu. Oke? Makanya apresiasi buat Bapak Gembala kita atau para pemimpin komsel dan juga pemimpin komisi gitu ya, pengurus, yang mereka punya masalah, tapi mereka juga mau untuk mikirin masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu gak mudah Bapak Ibu. Betul ya? Itu gak mudah. Kita punya masalah tapi kita harus mikirin masalah orang lain juga, itu tuh gak mudah. Kita harus membagi diri, membagi pikiran untuk orang lain, itu yang Yesus lakukan. Nasibnya apakah beruntung tidak beruntung? Mungkin untuk sejauh ini kita merasa nasib Tuhan gak beruntung. Nasib Tuhan tuh gak beruntung. Karena saya percaya ketika Tuhan turun ke dunia dengan misi ini, Tuhan bisa bilang enggak gak sih? Bisa ya. Orang bukan dosa-dosa dia gitu. Orang harusnya bukan saya yang lakukan itu. Udah aja biarin manusia nanggung itu. Betul? Betul ya? Tapi ini yang terjadi. Kita mau baca di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25 dikatakan sebagai berikut. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, Bapa, yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bila-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat 25 terakhir kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. So ini bukan tentang beruntung tidak beruntung, no. Ini tentang bagaimana kasih karunia ada dalam hidupmu. Karena tidak peduli beruntung tidak beruntung, kalau kita ingat ada grace. Ada nama grace di sini? Tidak ada, aman berarti. Ada kasih karunia di situ, atau bahasa Inggrisnya adalah grace. Kita akan baik-baik aja. Saya suka kata sebab.
So, kenapa Tuhan nggak memutuskan untuk bilang enggak, padahal dia punya hak untuk bilang enggak? Kenapa Tuhan memutuskan untuk menanggung sesuatu yang harusnya nggak ia tanggung? Sebab adalah kasih karunia. Amin. So kita setuju nggak ada nasib yang, kalau kita bisa bilang apa kita mau mengalami seperti yang Yesus alami, kita mungkin berkata, aduh jangan sampai deh kok. Karena nasibnya buruk nggak sih? Kita kayaknya nggak sanggup deh untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Tapi kabar baiknya adalah, seburuk-buruknya nasibmu, kasih karunia akan membawa kamu untuk mengerti apa sih maknanya. Kenapa sih saya menderita? Kenapa sih nasib saya buruk? Kenapa ini terjadi buat hidup saya? Saya suka dengan statement Paulus, Tuhan taruhkan duri dalam daging, supaya aku tidak bermegah dalam hidupku. Dan saya suka kata ini. Tuhan katakan, karena cukuplah kasih karunia aku padamu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahannya sempurna Bapak Ibu. Kelemahan sempurna. Gimana kekuatan? Kelemahannya sempurna. Kelemahannya full pay. Terbayar lunas, sempurna. Gak kasbon, gak ngutang. Sempurna. So hari ini, Tuhan bilang, ini adalah teladan yang aku berikan. Mungkin harimu berat, mungkin kau mau menyerah sama hidup. Tapi Tuhan belum selesai. Jangan berhenti dulu. Kalau kita mau terima kasih karunia-Nya hari ini, atau bahkan mungkin Bapak Ibu merasa, saya udah terima dari saya sejak remaja. Saya percaya kasih karunia adalah suatu hal yang perlu kita terus perbaharui. Betul? Karena kita bisa bilang kadang-kadang Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Kenyataannya masalah membuat kita merasa kecil, benar gak sih? Kita lupa kita punya Tuhan. Kita lupa kalau Tuhan udah lakuin banyak hal. Untuk setelah kamu ngerti makna kasih karunia itu apa. Karena ketika Tuhan akan disalibkan, ketika di Taman Getsemani Tuhan berdoa, saya berpikir gini, jadi Tuhan tuh akan mudah gitu. Jadi dia akan terus lakuin semua itu secara ikhlas. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib dan bangkit. Tapi ternyata kita tahu di Taman Getsemani Tuhan bergumul dengan ketakutan ya. Dan berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa nasib ini gak aku alami Bapak. Kalau bisa mau tukeran nasib dulu Bapak. Sama si Petrus misalkan. Kalau bisa mau tukeran nasib dulu. Mungkin Tuhan mulai menyadari kok nasib gue gini-gini amat. Karena udah bentar lagi nih. Ketika sebelumnya dia berpikir, 5 tahun lagi aku disalib, ya aku masih bisa melakukan sesuatu. Ini mungkin tinggal hitungan beberapa hari, beberapa jam dia akan disalib. Takut banget di situ. Untung Tuhan gak berhenti, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, aku pulang ya Bapak ya. Pulang selesai misalnya gitu. No. Tapi ada statement di situ. Biarlah kehendakmu yang jadi. Semoga kita meneladani Bapa, hidup aku berat Tuhan, penyakitnya masih ada. Hutangnya belum lunas. Struggle-nya masih ada. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Boleh di next? Karena kasih karunia itu gak menghindarkan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Tapi kasih karunia membuat Yesus dan kita semua melihat apa makna di balik kematian Yesus di atas kayu salib. Apa sih artinya? Kenapa sih sebagai pelayan Tuhan saya harus menanggung orang ini? Kenapa sih saya harus dengerin cerita orang? Ada orang mau curhat, kenapa sih saya harus dengerin? Kenapa sih saya harus ikut berempati dan kayak sama-sama yang sabar ya? Padahal saya bisa bilang bahwa dia cerita, oh ya udah, semoga beruntung dan saya pergi, saya bisa lakukan itu. Tapi kamu akan tahu apa makna hidupmu ketika kamu taruhkan kasih karunia Bapa di kehidupan sekitarmu. Karena saya percaya ketika kita terima kasih,
kasih karunia itu, kita susah untuk simpan sendiri. Saya pernah ada konseling sih, ngobrol ya, dengan anak muda yang bilang, kok gue mah gak akan bisa untuk nolong orang. Gue introvert, pendiam lah gitu ya. Kok gue gak akan bisa melayani orang, gue tuh pendiam banget, gak bisa deh kayaknya. Lalu aku bilang waktu itu, percayalah ketika kamu udah terima kasih karunia dari Bapa, itu akan meluap. Dan kamu selalu punya sense atau perasaan untuk aku mau tolong orang. Tapi ini gak dibayar, Ndra, gak apa-apa. Aku mau tolong orang. Tapi ini perlu kamu yang modalin, Ndra. Gak apa-apa. Karena one day saya percaya ada makna di situ. Ada goals di situ. Amin. Ada sesuatu yang bisa kita lihat di balik kematian Yesus di atas kayu salib. Karena kematian Yesus itu belum selesai. Dan ketika dia bangkit, itu baru selesai. Saya percaya kasih karunia yang sama yang Tuhan kasih di penderitaan, itu pun juga adalah kasih karunia yang membawa kamu pada pemulihan. Kasih karunia yang sama, nggak ada yang sekonsisten Tuhan kita. Amin. So, saya bisa bilang bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Ini yang Tuhan sampaikan. Cukup. 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 Nggak ada kata yang lebih indah dari cukup. Kenapa? Kalau kekurangan kita lapar ya. Kelebihan kenyang, enak. Tapi cukup. Atau bahasa sehari-hari kita, bener ya? Kalau ke tukang bubur, Mas sambalnya segimana? Udah? Nah cukup berarti artinya. Jadi cukup itu keadaan yang paling pas sama kita. Nah kapan kita merasa gak cukup? Ketika kita complain and compare. Katakan complain, compare. Kita membandingkan, kita mengeluh, kita membandingkan hidup kita sama orang lain. Nah saya punya ilustrasi yang cukup menyenangkan. Saya kalau pergi makan ke resto atau coffee shop atau cafe, kalau makan, yang lihat ada dua hal yang saya lihat. Pertama harga, karena saya bukan crazy rich. Yang kedua porsi. Porsi saya bisa lihat. Wih dari gambarnya banyak nih. Bener gak sih? Dari gambarnya namanya peanut sauce apa gitu misalkan. Keren kan gitu. Ini enak nih, mahal nih. Kayaknya banyak nih porsinya. Pesan satu deh. Udah pesan. Terus datang makanannya ternyata sedikit. Cuman kayak daging, nasi, terus dikasih saus gitu. Set gitu kan. Kayak master chef ya bener ya. Makanan-makanan yang sangat estetik dan menarik gitu kan. Tapi yang saya kejar kan porsi ya, bener gak sih? Yang saya kejar kan kenyang, bener gak sih? Ya beberapa orang mungkin, saya beli makan buat difoto, ya silakan, bener gak ya? Tapi saya makan buat kenyang, bener gak? Aduh ini porsi cuman segini, ini cuman sekali gini habis gitu ya. Gak kenyang gitu kan. Apa yang kita lakukan? Mengeluh gak sih? Mungkin gak ngomong langsung ya. Dalam hati, suwe. Kok cuman segini porsinya? Lapar lagi, belum makan dari subuh misalnya. Aduh gimana nih, udah mahal lagi. Tahu gitu mending beli warung Padang dekat rumah. Puguh warak, bener gak? Bener ya? Wah. Gitu. Ada yang ke resto nyarinya porsi juga boleh sama kayak saya boleh angkat tangan? Wah saya sendiri berarti. Ternyata mau cari bantuan gitu. Oh sama saya gak sendiri berarti. Ya anggapnya semua sama. Tapi biasa kita gitu kan. Kita pengen kenyang, kita pengen nyari porsi. Apa yang kita lakukan? Kita komplain dan compare. Benar gak sih? Kita komplain dalam hati, kok gini sih? Kita gak bersyukur dengan apa yang kita dapat. Dan kita membandingkan dengan warung Padang. Yang jelas berbeda gitu pendekatannya. Bener. Nah seringkali itu kita mungkin punya gaji yang cukup, pekerjaan yang diberkati. Tapi lihat crazy rich, lihat orang yang work from Bali. Sedap kerja di Bali. Kerja di kantor gitu kan. Lihat tembok, dilihat pantai gitu kan. Beda gitu kan pemandangannya. Saya cuma bisa pasang lukisan pantai, dia lihat pantai asli misalkan gitu ya. Kayak dia instastory gitu kan. Aduh aku kerja di Bali nih gitu kan. Ya boleh lah gitu lah.
Kita mulai membanding, kita mulai gak puas sama hidup kita. Kita merasa Tuhan gak sayang sama kita, benar gak sih? Karena kita selalu membandingkan ada orang yang lebih diberkati dari kita, kesannya. Padahal kenyataannya kasih karuniaku cukup bagimu, Tuhan katakan. Tapi itu gak akan pernah selesai ketika kita selalu compare and complain. Dan kok dia bisa punya jet pribadi, sementara saya cuma punya power bank, jauh banget ya. Kenapa dia bisa pergi kemana-mana sementara saya kayaknya untuk ngeluarin uang sebesar itu saya gak bisa gitu. Tuhan kenapa dia bisa diberkati naik jabatan cepat banget Tuhan. Tapi kok saya enggak. Nasib saya buruk. Kita mulai ingat nasib kita buruk. Pas sekali lagi ini bukan tentang beruntung atau tidak beruntung, tapi tentang bagaimana kasih karunia Tuhan atas hidupmu. Yang cukup Tuhan katakan. Kalau kita sadar, kita mulai membandingkan, aduh gimana ya. Kita mulai benci sama hidup kita. Benar gak sih? That's why kenapa Tuhan kasih penderitaan buat hidupmu. Supaya engkau sadar bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Bahwa engkau dicukupkan. Kita gak akan pernah selesai untuk menjadi cukup ketika kita terus complain and compare. Sehingga kalau kita baca tentang kisah perumpamaan anak yang hilang ya, di Lukas 15, 14-22. Saya gak akan baca semua, tapi Bapak Ibu boleh buka dalam kitabnya. Kita tahu cerita ini ya, di sekolah minggu. Jadi si bungsu minta harta warisan ke bapaknya dan akhirnya dia memfoya-foyakannya, betul ya? Difoya-foyakan, sampai akhirnya habis, dia kelaparan di negeri orang, sampai dia bekerja menjaga babi, tapi sampai dia gak bisa makan. Akhirnya dia mau pulang ke rumah bapaknya dan bilang, ya ini ada nilai positifnya, si bungsu mulai tahu diri, benar gak sih? Karena dia bilang, aku udah terlalu berdosa lah, bilang aku jadi hambanya bapak aja gitu. Aku udah ngelak jadi anak, aku jadi hamba aja. Nah, pulang, ternyata bapaknya itu menyambut dengan luar biasa ya. Pasangkan cincin, jubah, bahkan disembelih lembu tambun dikatakan. Berarti spesial banget momen ini. Semua terfokus pada si bungsu, sampai ada si sulung pulang. Betul? Sampai si sulung pulang, dan dia melihat ada keramaian apa, dan akhirnya ketika dia tahu bahwa anak bungsu itu pulang, responnya marah. Lukas 15 ayat 28 dikatakan, maka marahlah anak sulung itu, dan dia tidak mau masuk. Ayat 29, tapi dia menjawab kepada ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Aku tuh anak baik, Pak. Daddy. Bisa gitu ya anak zaman sekarang ya. Tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi ini anak bungsu udah nyusahin nih, Pi. Kok dikasih lebih spesial dari aku? Ayat 31 jadi kunci. Kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dia gak sadar betapa cukupnya dia. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kasih karuniaku adalah kasih karuniamu. Berkatku adalah berkatmu. Semua yang aku punya ini punyaanmu. Tapi si sulung merasa gak cukup ketika dia compare dan komplain dengan si bungsu. Satu momen yang bisa merusak segalanya. Maka kita tahu bahwa anak sulungnya anak yang baik. Benar. Dilakukan tugas perintah Bapak dengan baik. Tapi akhirnya itu menjadi kurang. Gak cukup dan dia pun marah. Saudarakah kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dicukupkan. Tuhan katakan segala yang aku punya adalah milikmu. Rumahku di surga adalah rumahmu. Amin. Segala berkatku adalah berkatmu. Tapi Tuhan, pekerjaanku gak diberkati. Dia gak pernah, ada orang gak pernah ke gereja tapi kok makmur banget. Tuhan katakan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Maukah kita coba untuk stop? Saya tahu untuk komplain dan komplain susah banget. Karena ini manusiawi ya. Ketika kita ada yang lebih makmur atau lebih punya barang-barang yang lebih mewah dan
kayaknya lebih sejahtera gitu. Kita pasti mulai compare. Tapi ketika perasaan itu muncul, ingat, kasih karunia-Ku cukup bagimu, karena kata Tuhan segala kepunyaanku adalah punyaanmu. So jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut kekurangan, jangan takut kalah saing. No. Karena kasih karunia-Ku cukup. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi, boleh di next. Ini ada sebuah gambar nih ya. Ini. Sekarang tuh lagi zaman banget diet catering ya. Ada yang makan diet catering? Jadi saya tahu ada yang lagi program gitu kan. Tapi biasa di porsi tuh. Ini saya mencoba menerka yang di bawah itu apa. Kayaknya terong tepung or something. Tapi yang saya tahu ini tuh udah diatur porsinya. Beda ya. Beda kalau kita makan nasi Padang ya. Portugal ya, porsi tukang gali. Kalau ini enggak. Diatur ya. Diatur nasinya berapa gram. Benernya. Ada yang ngukur-ngukur nasi berapa butir. Enggak ya. Kalau ada bertobat ya. Nasinya segimana. Terus ini dikasih sayuran karena catering tahu sayuran ini bagus ya. Buat tubuh kan ini makanan ini. Kadang suka ada satu lagi kolom bagian. Misalkan sayur, daging, misalkan sama telur ya, atau sama yang kandungan vitamin lain misalnya kan kayak gitu. Nah, ini tuh udah disediakan cukup buat diri kita. Ini sekali makan segini. Ini udah cukup buat kamu. Kamu gak akan kelaparan, gak akan ini cukup. Tapi ternyata kita gak suka sayur. Benar ya? Kita sisihkan sayurnya. Aduh, saya gak suka terong nih. Pengennya wagyu. Wah jauh banget kan. Terongnya disisihkan juga. Akhirnya kita cuma makan nasi. Dan remah-remah itu. Saya juga masih nerawang itu apa. Dan remah-remah itu. Nah, apa kita akan merasa cukup? Enggak. Lapar, benar gak ya? Lapar nyari nasi Padang lagi. Nasi Padang jadi poin hari ini. Nyari tempat lain buat makan yang lebih kenyang. Tuh. Kita gak pernah merasa cukup. Nah poinnya apa? Tuhan selalu sediakan cukup buat kita. Tapi kita yang pilih-pilih. Sayur itu ibarat penderitaan. Tuhan aku gak mau penderitaan. Padahal penderitaan mendewasakan engkau. Untuk tahan uji dengan masalah. Benar gak sih? Padahal nasi ini tuh meskipun aduh rasanya hambar gini-gini dan sebagainya. Tapi nasi ini akan membuka kamu tenaga. Untuk kamu hadapin apa kata-kata orang mungkin. Orang mungkin ngatain kamu dan sebagainya. Tapi apa yang aku berikan ini membuat kamu tahan uji. Tapi aku gak mau, aku mau terima yang enak-enaknya aja. Apa endingnya? Kita merasa gak cukup. Terus saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara hari ini. Bahwa kasih karunia cukup bagi kita semua. Kalau kita belajar untuk gak komplain dan compare. Meskipun susah. Tapi kita belajar untuk menerima dan bersyukur. Kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan tuh mahal banget. Karena kita tahu prosesnya. Kita bersyukur bisa melihat proses Tuhan yang kesana nasib Tuhan buruk. Tapi setelah kita meratapin, setelah kita mau pasca nih. Kita sadar bahwa ini tuh meaningful banget. Kasih karunia membuat sesuatu yang gak bermakna, tidak ada maknanya. Kalau merasa hidupmu gak ada maknanya, kalau merasa hidupmu menderita terus, dengan kasih karunia Tuhan, kamu akan tahu makna hidupmu buat apa. Kamu akan tahu kenapa kamu hidup. Banyak anak muda yang nanya ke saya, kok buat apa sih gue hidup? Gue capek hidup. Umur 19 tahun bayangin. Why? Dia gak tahu makna hidupnya. Tapi kita mau paskah sekali lagi. Kita akan ngerti kasih karunia Bapa itu endingnya kemana. Amin. Ada yang mau terima kasih karunia Bapa hari ini yang kamu akan dicukupkan? Boleh angkat tangannya agak lama. Saya ngomongin porsi nasi gak ada yang angkat tangan. Ini ada yang angkat tangan. Ya gak apa-apa. Kita semua mau terima kasih karunia Tuhan. Amin. Tuh, ini yang Tuhan mau sediakan dan kita dicukupkan. Amin. Ada satu pujian yang dari Insinyur Niko yang saya suka banget. Ini selalu saya nyanyikan ketika saya merasa hidup saya capek. Ini lagu lama. Dia katakan seperti kata-katanya. Your love is higher than heaven.
Cintanya Tuhan tuh lebih tinggi dari surga. Kenapa? Karena dia tinggalin surga buat kita. Amin. Betul? Dia tinggalin surga buat kita. Dia turun ke dunia. Karena kasihnya. Itu katakan your mercies deeper, lebih dalam, deeper than the earth. Belas kasihannya ke kita tuh besar banget. Dia peduli sama kita. Terus katakan your grace is wider. Wider than the ocean. Kamu gak tahu ujungnya. Tapi itu ada buat hidupmu. Amin. Dan katakan statementnya, I will never let you go. Never ever let you go. Amin. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Dikatakan dengan iman, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Kalau kita balik, Tuhan katakan, my love is higher, higher than the heaven. Tuhan katakan, my mercy is deeper, deeper than the earth. Dan Tuhan katakan lagi, my grace is wider, wider than the ocean. Nah, yang penting dari Tuhan, I will never let you go, never ever let. Tuhan belum selesai sama hidupmu. Dia melakukan sesuatu yang penting, yang besar pada hidupmu. Dan dia cukupkan kamu. Bapak Ibu, saya tahu saya masih muda dan saya jauh mungkin mengalami dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Tuhan sampaikan ini posisi di mana saya lagi isoman. Posisi di mana saya mempertanyakan itu kenapa saya bisa kena COVID-19 dan harus isoman di rumah gitu. Saya mulai menyadari ada beberapa hal yang mungkin kita gak bisa atur. Mungkin kita merasa nasib kita buruk. Tapi Tuhan katakan Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dan dia pengen kamu melihat makna dari penderitaanmu. Tuhan pengen engkau melihat makna dari nasib buruk yang engkau alami. Karena dia belum selesai dengan hidupmu. Jangan kita berhenti hanya di kematian dan kayu salib. Tapi kita bergerak maju dan melihat bahwa Tuhan bangkit. Dan dia ubah kutuk jadi berkat. Dia ubah maut jadi keselamatan. Dia ubah sakit jadi kesembuhan. Dia ubah kesusahan jadi kemenangan. Dia ubah segala hal yang buruk, beruntung tidak beruntung menjadi sebuah kasih karunia-Ku buatmu selama-lamanya untuk hidup kita. Amin. Amin. Itu yang mau Tuhan kasih bagi kita. Dan saya berdoa Bapak Ibu. Saya gak tahu masalah Bapak Ibu apa. Tapi ini kemenangan jadi bagianmu. Keluar dari gereja, keluar dari ruangan ini engkau merasa aku cukup. Yes, aku cukup. No. Iblis mungkin mau menjatuhkan aku. Mungkin orang lain mau coba bikin aku iri dan gini. Tapi aku cukup dengan hidupku. Boleh kasih tepuk tangan buat kita. Aku cukup dengan hidupku. Aku cukup dengan hidupku. Aku cukup dengan hidupku. Karena kasih karunia Tuhan di atasmu. Terlebih dari engkau beruntung atau engkau gak beruntung. Kasih karunia Tuhan atas hidupmu. Your love is higher, higher than the heaven. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami betapa kasih karunia-Mu begitu besar buat kami. Engkau rela menggantikan posisi kami, tempat kami Tuhan. Engkau rela menanggung hukuman bagi kami, sehingga kami yang harusnya binasa beroleh keselamatan. Dan biarlah hal itu akan menggugah kami Tuhan, untuk terus menaikkan rasa syukur di tengah-tengah situasi mungkin keadaan yang tidak baik, tidak nyaman. Mungkin kami merasa banyak kegagalan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Tapi pagi hari ini kami boleh diingatkan, kasih karunia-Mu Tuhan lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas Tuhan dari samudra. Tuhan, biarlah ini terus mendorong kami untuk tetap menaruh pengharapan kepada-Mu, untuk tetap bersyukur, untuk tetap bergantung kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan meteraikan firman ini dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Saudara Indra Suwarno-Hatta ya, yang sudah menyampaikan firman hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Indra, pekerjaan dan rencana masa depannya. Baik Bapak Ibu, ibadah minggu depan kembali dilaksanakan secara onsite atau tetap muka langsung. Yang pertama jam 7 dan yang kedua jam setengah 10. Kami mengingatkan kembali jemaat untuk dapat mendaftar lebih dulu ke sekretariat untuk ibadah 1 dan 2 ini. Kalau Bapak Ibu belum dapat mengikuti ibadah live secara live streaming di channel YouTube Gia Malay Air masih tetap ada. Bapak Ibu bisa menyaksikan sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau bagi yang kesulitan untuk akses internet, ada siaran rekaman melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu jam 12.15. Yang kedua Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ibadah doa fajar setiap hari Sabtu jam setengah 6 pagi sampai setengah 7. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti ibadah doa fajar ini dapat meminta link Zoom-nya ke sekretariat gereja. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk pelayanan misi dan penjangkauan jiwa, dari tim misi mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk dapat mengikuti persekutuan doa misi yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Ya. Yang keempat, kepada para peserta kelas katekisasi atau calon baptisan air, setelah ibadah ini ada kelas katekisasi ya secara online. Yang kelima Bapak Ibu, kami mengundang seluruh jemaat kaum wanita untuk dapat mengikuti ibadah kaum wanita secara online via Zoom yang diadakan pada hari Kamis tanggal 7 April jam 4 sore dengan tema menghadapi pergumulan. Ya, pembicaranya adalah Ibu Erni Natalia. Zoom meeting ID dan passwordnya Bapak Ibu dapat lihat di layar LCD atau juga di warta PDF yang telah dibagikan melalui sekretariat gereja. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk ibu-ibu dapat beribadah bersama-sama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bagi kita yang telah menerima amplop persembahan dapat mengisi dan memasukkan di kotak persembahan, atau Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Masih di nomor dan nama yang tercantum di layar LCD. Atau Bapak Ibu juga dapat menggunakan dompet digital dengan cara men-scan QR code yang ada di layar dan memasukkan nilai nominal persembahannya, baik lewat BCA Mobile, OVO, dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti kita akan keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu harap dengan tertib
untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, tidak bersentuhan ya dengan sesama jemaat, dan tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, buat pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar, itu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Dan sungguh kami boleh terus menyadari betapa besarnya kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati Tuhan anak-Mu, Saudara Indra yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Tuhan pakai terus di dalam pelayanannya. Tuhan juga memberkati di dalam pekerjaannya. Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Baik mereka yang bekerja, yang berusaha, Tuhan yang memberkati dalam pekerjaan usaha mereka. Demikian juga anak-anak kami yang masih studi. Mungkin ada anak-anak yang minggu-minggu ini sedang menghadapi ujian sekolah. Biarlah Tuhan yang akan memberi hikmat kepada mereka, memberi semangat belajar untuk mereka dapat menyelesaikan ujian-ujian akhir di dalam masa-masa semester ini. Sehingga mereka boleh mendapatkan nilai terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur kalau penyebaran COVID-19 ini boleh melandai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang terus menolong kepada pemerintah, kepada aparat, pada Satgas COVID untuk dapat semakin mengendalikan Tuhan penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan sehingga pandemi ini akan segera berakhir dan kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan pimpin sertai kami dalam perjalanan tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Karena kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin.